Bab 70. Lin Xin memiliki stan ke-6, dan lokasinya hampir sempurna, langsung menghadap platform lelang. Petugas wanita, yang dia panggil, Xiao Nuo, membuka pintu, membiarkan mereka masuk ke bilik. Booth itu memiliki luas 100 meter persegi dengan karpet coklat tergeletak di lantai, menginjaknya memberi perasaan nyaman. Itu didekorasi dengan elegan, tanaman hijau ditempatkan di kedua sisi, dan sofa putih setengah lingkaran mendominasi tengah ruangan. Bahkan jika 10 orang atau lebih duduk, tetap tidak akan terasa penuh sesak. Di sisi kanan ada jendela kristal transparan di mana platform pelelangan bisa terlihat dengan jelas. Di atas meja kecil di depan sofa ada berbagai macam buah-buahan dan makanan penutup. Lin Xin mulai berbicara, "Brother Long, kalian berdua wanita cantik, silakan duduk, silakan duduk." Xiao Nuo, bawakan 2 botol sweet nectar Red Devil. Segera. Xiao Nuo tersenyum manis, dan pergi sambil menutup pintu. Lin Xin duduk di samping Long Hao Chen, dan memberitahunya, "Saudara Long, apakah kamu masih memiliki binatang ajaib lain untuk dijual? Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Saat ini terlalu sulit untuk menemukan binatang ajaib satu seperti iblis berbilah ganda hijau tua. Sejujurnya, saya sangat membutuhkannya kali ini." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, memberikan jawabannya, "Aku hanya punya binatang ajaib yang bermutasi dari ras iblis untuk dijual." "Untuk apa Anda membutuhkan tubuh dari iblis berbilah ganda hijau tua ini?" Mengenai alkimia, dia sangat penasaran. Lin Xin sedikit tertawa, dan berkata, "Coba lihat." Dengan kilatan merah, botol kristal muncul, dan 3 pil merah-merah dapat dilihat melalui kristal. Ini adalah pil energi yang saya buat. Salah satu bahan utamanya adalah bubuk yang digiling dari cangkang demon berbilah ganda hijau tua. Itu adalah barang yang sangat bagus. Long Hao Chen terkejut, "Pil energi. Untuk apa itu digunakan? Bisakah itu meningkatkan energi spiritual eksternal?" Lin Xin secara misterius menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Kamu akan tahu hanya dalam beberapa menit. Lelang akan segera dimulai, mari kita lihat." Xiao Nuo memasuki gerai sekali lagi, dengan 2 botol anggur buah. Dia meletakkannya, sebelum dengan tenang menuangkan cangkir untuk setiap orang. Jelas, itu adalah setan merah nektar manis yang telah dibicarakan Lin Xin sedikit sebelumnya. "Rasakan, ini lumayan, ini adalah spesialisasi di selatan." Setelah dia mengangkat dan meminum secangkir, matanya beralih ke platform lelang. Long Hao Chen mengangkat cangkir juga, tetapi begitu dia meneguknya, kepahitan menghantam lidahnya, dan rasa buah yang sangat harum memenuhi mulutnya, menyebarkan rasanya ke sekeliling. Perasaan yang terlalu hangat memasuki perutnya, sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Xin dan Lin Jialu duduk di samping, memandang Lin Xin dan Long Hao Chen sedang bercakap-cakap. Setelah meminum 1 teguk setan merah nektar manis ini, penampilan mereka berubah total. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat anggur buah semacam ini, namun ini tidak terjadi pada kedua gadis itu. Ayah Lin Jialu memiliki sebotol dalam koleksinya, dan menyimpannya sebagai harta karun yang tidak ingin dia minum. Setan merah nektar manis ini konon dibuat dengan menggunakan nektar manis sejenis bunga mawar. Setelah melewati 99 proses, hanya 20 botol diproduksi setiap tahun. Lin Xin sebenarnya telah mengambil harta karun untuk menghibur mereka. Faktanya, cangkir setan merah nektar manis di tangan mereka harganya bahkan lebih mahal daripada yang baru saja dijual oleh iblis berbilah ganda hijau tua Long Hao Chen. Orang ini benar-benar terlalu kaya. Di platform lelang, seorang wanita cantik memimpin pelelangan. Saat ini, jumlah orang yang duduk di luar telah meningkat setidaknya 50%. Juru lelang sangat cantik. Mengenakan rok panjang berwarna merah murni, tinggi dan berkembang dengan baik dengan rambut hitam panjangnya berkibar di belakang. Dia memberikan perasaan seseorang yang mampu dan berpengalaman. Berjalan ke tengah platform, dia mengangkat kedua lengannya, dan sedikit membungkuk. Suaranya yang lembut dan indah sangat menyenangkan untuk didengarkan, untuk semua tamu yang datang dari kota Aimei. Selamat datang di rumah lelang Holy Union ini. Nama saya Xing Xuan dan saya senang melayani setiap tamu terhormat yang hadir hari ini. Suara sorak bergema, dan suara siulan bisa terdengar di mana-mana. Jelas, juru lelang ini sangat ramah. Sekarang, mari kita lihat artikel pertama kita. Juru lelang tidak terlalu menghebohkan penonton dengan pidatonya,
melainkan langsung memuji dan memberi salam kepada para peserta sebelum langsung memasuki acara utama. Duduk di samping Long Hao Chen adalah Lin Xin, matanya benar-benar berbunga-bunga. Sister Xing Xuan masih sangat cantik, dia benar-benar berkelas. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru berusia 18 tahun, saya pasti akan mencoba merayu dia. Adik kecil Long, apa pendapatmu tentang dia? Cantik, bukan? MH. Long Hao Chen menunduk, bingung. Petugas lain, berpakaian mirip dengan Xiao Nuo, muncul, mendekati peron sambil mendorong gerobak berisi sesuatu yang ditutupi kain merah. Xing Xuan tersenyum dan berkata, kita pikir semua orang di sini telah menebak artikel mana yang akan kita lelang terlebih dahulu, ini sebenarnya adalah barang dari Tuan Lin, kita yang misterius. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana mereka bisa membeli pil Master Lin. Sekarang, saya akan memberikan semua jawabannya. Tuan Lin bekerja sama dengan rumah lelang kita dan menjual semua pilnya melalui kita. Artinya, Anda tidak akan dapat menemukannya di tempat lain. Long Hao Chen segera menatap Lin Xin di sampingnya, apakah dia berbicara tentang Anda? Lin Xin menjawab dengan bangga, saya adalah guru Lin. Menjadi muda benar-benar hebat. Di luar, bahkan jika saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang membuat pil ini, tidak ada yang akan mempercayai saya. Tapi ini yang terbaik, akan terlalu merepotkan jika identitasku diketahui. Long Hao Chen cukup terkejut, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak khawatir saya akan memberitahu orang lain? Kita baru saja bertemu. Lin Xin, dengan penuh misteri, tersenyum, tentu saja saya tidak khawatir. Mari kita lihat pelelangannya. Kain merah terbuka, dan botol indah yang terbuat dari kristal muncul di kereta emas. Pemandangan dari bilik cukup bagus, dan Long Hao Chen dapat melihat sekilas bahwa botol kristal ini berisi pil merah, pil energi yang persis sama dengan yang ditunjukkan Lin Xin kepadanya sebelumnya. Namun, botol ini hanya berisi salah satunya. Ini adalah item yang diproduksi oleh Master Lin, pil perlindungan tubuh giok, pil di puncak level langkah ketiga. Setelah menggunakannya, selama 1/4 jam, energi spiritual eksternal yang didedikasikan untuk pertahanan tubuh akan ditingkatkan sebanyak 500 unit. Kulit penggunanya akan menjadi sekeras baja, dan itu akan meningkatkan serangan fisik dan juga sihir. Ini bukan pertama kalinya pil perlindungan tubuh giok dijual, jadi saya tidak akan banyak bicara untuk memperkenalkannya. Di medan perang, memiliki pil semacam ini hampir sama dengan memiliki kehidupan lain. Harga awalnya adalah 1.000 koin emas. Setiap tawaran harus setidaknya 50 koin emas lebih tinggi dari sebelumnya. Energi spiritual eksternal yang didedikasikan untuk pertahanan tubuh dapat ditingkatkan sebanyak 500 unit. Bahkan jika energi spiritual yang diperkuat ini tidak dapat digunakan untuk menyerang, apa yang disiratkan oleh 500 unit tambahan energi spiritual eksternal? Ini menyiratkan bahwa hampir semua serangan dari langkah keempat atau yang lebih rendah dapat dianggap tidak efektif. Sebagai pelengkap, efek ini berlangsung selama 1/4 jam. Long Hao Chen agak terpengaruh tetapi Li Xin dan Lin Jialu benar-benar tercengang. Nilai dari pil sekecil itu adalah 1.000 koin emas. Tidak heran alkimia magis dikenal sebagai pekerjaan yang paling menguntungkan. Tuan Lin ini benar-benar luar biasa. Dengan cepat, tawaran dipanggil satu demi satu, dan setelah beberapa saat, harga pil perlindungan tubuh giok ini mencapai 1.500 koin emas. Detak jantung Long Hao Chen dipercepat, juru lelang Xing Xuan ini benar. Dengan memiliki pil seperti itu, selama dia tidak menghadapi musuh yang kuat di atas langkah keempat, itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Pada dasarnya, jika dia memiliki salah satu dari pil ini ketika dia menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia tidak akan berakhir begitu terluka. Akhirnya, pil itu dilelang dengan harga 1.800 koin emas. Lin Xin sepertinya tidak puas dengan harga ini, hanya 1.800? Itu dijual 2.000 kali terakhir. Sepertinya saya harus menjual lebih sedikit produk ini untuk meningkatkan nilainya. Guru ini seharusnya tidak menyebarkannya seperti kacang, membuatnya lebih mudah didapat. Kakak Long, maukah kamu membuat kesepakatan denganku? Hati Long Hao Chen melompat sedikit, kesepakatan macam apa? Lin Xin mengungkapkan senyuman dan mengeluarkan botol kristal dengan 3 pil perlindungan tubuh giok. Secara bertahap mengulurkannya ke arah Long Hao Chen, menjelaskan, Anda hanya perlu menjawab pertanyaan, dan pil perlindungan tubuh giok ini untuk Anda. Bab 71. Long Hao Chen menatapnya, sangat heran.
Setiap pil memiliki nilai setidaknya 1.800 koin emas. 3 pil bernilai lebih dari 5.000 koin emas. Jawaban macam apa yang bisa semahal itu? Li Xin berkata dengan nada main-main, tidak perlu terlalu terkejut. Benda ini cukup mahal untuk dibeli, tapi bagi saya, ongkos produksinya hanya berjumlah beberapa puluh koin emas. Apakah Anda tahu berapa banyak dari mereka yang bisa saya buat dengan satu setan pisau ganda hijau tua? Begitu banyak sehingga saya tidak berani mengumumkannya. Bahkan membuat 180 pil ini bisa dilakukan untuk saya. Karena takut Long Hao Chen mungkin ditipu, Li Xin segera berkata, beritahu kita terlebih dahulu apa pertanyaan Anda dan bahkan jika kita dapat menjawabnya, kita memiliki opsi untuk menahan jawaban kita. Lin Xin dengan lembut tertawa, ini pertanyaan sederhana. Anda pasti bisa menjawabnya. Yang ingin saya tahu adalah apakah Anda adalah orang-orang yang membunuh iblis berbilah ganda hijau tua ini. Li Xin tidak bisa berkata-kata, pertanyaan yang begitu sederhana. Lin Xin membuka kedua tangannya dan menjawab, bagaimana jika sesederhana itu? Ada apa dengan itu, kitalah yang membunuhnya. Lin Xin mengangkat tangannya dan melemparkan botol kristal ke tangan Long Hao Chen, saat dia berkata, baiklah, seperti yang dijanjikan. Long Hao Chen tidak berani mempercayai telinganya sendiri, Lin Xin, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Harganya 5.000 koin emas. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Lin Xin menggosok dahinya sendiri dengan ekspresi tidak berdaya, adik laki-laki Long, ini hanya kesepakatan. Saya tidak memberikannya kepada Anda dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Selain itu, saya punya permintaan lain untuk Anda. Long Hao Chen adalah seorang anak laki-laki yang murni dan baik hati, jadi ketika mengambil barang-barang berharga seperti itu, meskipun dia bahagia jauh di dalam hatinya, dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk menerimanya. Apa? Lin Xin menunjukkan senyum rendah hati dan mengeraskan dadanya saat dia berkata, jika saya tidak salah menebak, Anda pasti menuju ke kota suci untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan, kan? Li Xin berkata, heran, bagaimana tebakanmu? Lin Xin menjelaskan, tidak terlalu sulit untuk ditebak. Dari selatan, mereka yang menuju kota suci harus melewati kota Aimei. Masa muda Anda dikombinasikan dengan jawaban atas pertanyaan saya sebelumnya adalah bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Bagaimana bisa lebih jelas? Alasan utama mengapa saya mengatakan saya tidak takut Anda mengungkapkan bahwa saya adalah Tuan Lin hanyalah karena tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang seusia saya dapat membuat pil pada langkah ketiga. Alasan lainnya adalah tidak mungkin kamu akan tinggal di kota Aimei dalam waktu lama, karena kamu akan segera berangkat ke kota suci untuk berpartisipasi dalam seleksi. Apakah saya benar? Alis Li Xin terangkat, apa? Apakah Anda ingin kita bertarung sehubungan dengan kompetisi lebih awal dari yang dijadwalkan? Lin Xin segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana bisa? Saya hanya ingin kita bekerja sama. Adik kecil Long, permintaan saya kepada Anda tidak akan merugikan Anda dengan cara apapun. Saya hanya berharap jika selama seleksi perburuan setan, kita berdua memasuki tahap akhir dan Anda akhirnya masuk 3 besar, Anda memilih saya sebagai anggota pasukan Anda. Mendengar dia mengatakan itu, Lin Jialu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, kenapa dia harus memilihmu? Aku juga seorang penyihir. Menurut aturan regu iblis, setiap regu beranggotakan 6 orang harus menyertakan 6 orang dari kuil besar yang berbeda. Dengan kata lain, pasukan iblis hanya dapat memiliki 1 penyihir. Lin Xin berkata, kakak, saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya, dari sudut pandang saya, mempertimbangkan tingkat kultivasi Anda, saya khawatir memasuki tahap akhir kompetisi akan sedikit sulit bagi Anda. Lin Jialu terkejut, dapatkah Anda melihat tingkat kultivasi saya? Lin Xin tersenyum tipis, dan berkata, ini adalah rahasia kecilku. Adik laki-laki Long, bagaimana dengan itu, maukah kamu membuat janji ini? Jika Anda hanya menerima permintaan saya, kita akan menjadi sepasang saudara yang baik di masa depan, dan tanpa ragu-ragu, saya akan menyediakan pil untuk Anda, gratis. Sejujurnya, saya tidak punya banyak hal untuk diri saya sendiri, selain pil dan uang. Dia cukup tampan, tapi wajahnya saat ini lebih terlihat seperti serigala jahat yang besar, mengamati kelinci putih kecil dengan niat jahat. Long Hao Chen terlihat sangat ragu, saat dia menjawab,
Tapi bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya akan masuk 3 besar? Lin Xin berkata, saya bertaruh pada Anda. Bahkan jika Anda tidak melakukannya, saya tidak akan dirugikan. Membuat janji ini juga tidak akan menjadi masalah bagi Anda, dan sebagai tambahan, Anda dapat menerima 3 pil energi saya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, tubuh Long Hao Chen bergetar hebat, dan tiba-tiba, simbol berwarna keemasan ungu muncul dan bersinar di dahinya. Simbol itu sangat tidak biasa, karena awalnya muncul dengan warna keemasan ungu tetapi dengan cepat menyebar, membentuk 9 simbol bersinar berwarna ungu. Masing-masing memiliki panjang sepertiga meter, dan jejak samar fluktuasi energi spiritual dapat dilihat di atas. Cahaya samar berwarna ungu tersebar, dan dengan sekejap, sosok muncul di depan Long Hao Chen. Itu adalah Hao Yu. Pada saat ini, Hao Yu berada dalam keadaan yang jelas tidak normal, karena dia terus-menerus menempel di tubuh Long Hao Chen sambil mengeluarkan beberapa suara wuwu, seolah-olah dia mencoba menyampaikan sesuatu. Selain Long Hao Chen yang bisa berkomunikasi dengannya melalui telepati, orang lain tidak bisa memahami kata-kata Hao Yu. Hao Yu, tenanglah, saya akan mencoba yang terbaik untuk Anda. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke platform lelang. Saat ini, gerobak lain menggantikan gerobak sebelumnya di platform lelang. Sebuah bola batu besar tergeletak di atas kereta emas. Dia samar-samar bisa melihat bahwa bola batu ini ditutupi dengan beberapa urat berwarna hijau tua. Tuan rumah, Xing Xuan, masih berdiri di peron, memperkenalkan barang itu. Artikel lelang berikut ini agak istimewa, bahkan penilai terbaik kita pun tidak dapat mengidentifikasinya. Tetapi penjual ingin kita menjualnya dengan harga awal 10.000 koin emas. Doktrin rumah lelang kita adalah untuk tidak memihak dan tidak membiarkan tamu kita diperas 1 koin emas, jadi penilai utama kita akan mengevaluasi artikel ini. Melihatnya, sepertinya artikel ini tidak ada yang spesial, hanya terlihat seperti bola batu biasa. Tidak ada jejak sihir yang bisa dilihat di dalam. Selain itu, interior bola ini benar-benar terisolasi. Tak seorang pun, bahkan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9 bisa tahu apa yang tersembunyi di dalam kecuali dia membelah permukaan bola ini. Satu-satunya hal yang dapat kita yakini adalah bahwa ada beberapa fluktuasi energi spiritual di dalam. Pola yang muncul di permukaan disebabkan oleh energi spiritual yang berfluktuasi ini. Namun, penilai kepala ini dapat memprediksi bahwa logam yang tidak biasa sangat mungkin ada di dalamnya. Meskipun demikian, ini mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda. Semuanya, biarlah pelelangan dimulai, kalian boleh menaikkan harga dari 10.000 koin emas, tetapi kalian masing-masing, pikirkan baik-baik, karena setelah produk terjual, kita tidak akan mengambilnya kembali. Tanpa ragu, karena item ini tidak terlalu menonjol, dan karena harga awalnya sangat tinggi, juru lelang Xing Xuan ini berusaha membuatnya tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Pada kenyataannya, jelas terlihat bahwa mereka tidak menyukai item ini. 10.000 koin emas. Itu benar-benar 10.000 koin emas. Pada saat ini, Long Hao Chen sedang berjuang secara internal. Ketika Hao Yu muncul, itu bukan karena Long Hao Chen memanggilnya, melainkan Hao Yu yang meluncurkan pemanggilan. Contoh semacam ini sudah jauh melampaui batas kontrak mereka yang sederajat, dan jelas merupakan efek dari kontrak darah. Hao Yu muncul tepat ketika bola batu didorong ke platform lelang dan mengirim sinyal urgensi ke arah Hao Chen. Tampaknya bola batu ini cukup penting baginya. Karena aliran darah mereka saling terkait, apa yang dilihat Long Hao Chen, Hao Yu bisa merasakannya juga, bahkan jika dia tidak ada di sampingnya. Jadi, begitu dia sampai di stan, dia segera mulai melompat-lompat, jelas menginginkan bola batu itu. Terlalu tinggi. Terlalu selangit. Melihat mata cahaya kecil dan api kecil dan ekspresi mereka yang pantang menyerah dan mantap, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan. Dia baru saja menerima 2.000 koin emas tetapi dia harus membaginya secara merata dengan yang lain. Di mana dia memiliki 10.000 koin emas untuk membeli item ini. Long Hao Chen menatap bola batu di peron, tetapi Lin Xin malah fokus pada Hao Yu. Ketika Hao Yu muncul, wajah Lin Xin menunjukkan keheranan. Dia telah melihat begitu banyak spesies binatang ajaib, bahkan yang langka, tapi dia belum pernah melihat yang seperti Hao Yu. Sebelumnya, Lin Xin telah membayar harga tinggi untuk membeli skill sihir, metode identifikasi.
Mengandalkan sihir ini, dia bisa mendeteksi keadaan siapapun, terlepas dari panggilannya, dan bahkan jika itu adalah binatang ajaib. Satu-satunya prasyarat adalah bahwa level target yang diselidiki tidak bisa melebihi miliknya. Bab 72. Jelas, Hao-Yu paling banyak adalah binatang ajaib peringkat keempat, dan bahkan tidak di puncak peringkat keempat, yang setara dengan pejuang manusia dari langkah ketiga. Namun, metode identifikasi miliknya gagal. Selain itu, ini bukan pertama kalinya skill itu gagal hari ini. Mengapa dia berusaha keras untuk mendekati Long Hao Chen? Dia secara khusus menggunakan metode identifikasi untuk menyelidiki Long Hao Chen, tetapi di luar kekuatan dan usianya saat ini, tidak ada hal lain yang bisa dia temukan. Itulah alasan mengapa dia sangat tertarik pada Long Hao Chen. Aneh sekali. Hao-Yu bisa menjadi binatang ajaib seperti apa? Hati Lin Xin penuh dengan keraguan. Saat ini, di luar booth, seluruh penonton terdiam. 10.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Orang harus tahu bahwa 1 koin emas cukup untuk memberi makan sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang selama sebulan, dan 10 koin emas sudah cukup untuk membeli baju besi biasa. 10.000 koin emas cukup untuk mempersenjatai resimen yang terdiri dari 100 ksatria sampai ke gigi. Pastinya, bola batu ini memiliki kemungkinan mengandung logam langka, tapi berapa banyak logam langka yang bisa bernilai setinggi itu? Lebih jauh, surga tahu seberapa besar potongan logam itu. Jika itu hanya seukuran kepalan tangan, bahkan jika itu adalah logam magis seperti mitril, itu tetap tidak akan bernilai banyak. Xing Xuan sudah bertanya untuk ketiga kalinya, apakah ada pelanggan terhormat yang tertarik dengan item ini? Seperti sebelumnya, tidak ada tanggapan. Orang-orang yang biasanya menghadiri pelelangan jarang terburu-buru. Jika harganya 100 koin emas, mungkin ada seseorang yang akan mengambil taruhan dan membelinya. Namun, untuk 10.000 koin emas, hanya sedikit yang mau mempertaruhkan pembelian. Saudara Lin. Long Hao Chen tiba-tiba memanggil. Melihat tampilan Hao-Yu yang sangat berharap, dia akhirnya membuat keputusan. Ah! Lin Xin masih di tengah-tengah merenungkan asal-usul Hao-Yu, dan dia hanya bereaksi setelah dipanggil. Saudara Lin, jika Anda bersedia meminjamkan saya uang untuk membeli barang di depan mata kita, saya akan memenuhi permintaan Anda, kata Long Hao Chen dengan suara seperti besi. Kamu tidak perlu meminjam uang darinya, kakak akan membelikannya untukmu. Lin Jialu, yang telah terdiam cukup lama tiba-tiba angkat bicara. Selanjutnya, dia dengan tergesa-gesa melangkah maju dan dengan cepat menekan angka 10.000 pada alat pelelangan. Di platform pelelangan, Xing Xuan berkata sedikit dengan nada meminta maaf, sepertinya artikel nomor 2 harus disingkirkan. Ah! Tunggu sebentar, VIP stand nomor 6 telah menawarkan harga 10.000 koin emas. 10.000 koin emas pergi sekali. Melihat seseorang telah memberikan harga, dia segera menjadi senang. Namun, begitu dia melihat bahwa itu adalah stand nomor 6 yang telah memberikan harga, dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya dan menatap stand Lin Xin dengan pandangan mencela. Kaca kristal air stand adalah jenis bahan yang dibuat khusus. Dari luar, orang tidak bisa melihat ke dalam. Hanya dari dalam orang bisa melihat keluar. Di luar, ada keributan besar di area lelang dan tidak sedikit ejekan yang bisa terdengar. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam gerai nomor 6, ada seseorang yang sedang berteriak. Orang yang berteriak itu adalah Lin Xin. Saudari ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Saudara Long sudah mengusulkan untuk meminjam uang dari saya. Bagaimana Anda bisa merebut kesempatan ini begitu saja? Wajah Lin Xin suram. Lin Jialu terkikik manis dan berkata, Hao Chen adalah adik kecilku. Bukankah normal bagi seorang kakak perempuan untuk membelikan sesuatu untuk adik laki-lakinya? Long Hao Chen sangat ketakutan, kakak Lin, bagaimana ini bisa diterima? Harganya 10.000 koin emas. Lin Jialu berdiri dan berjalan menuju sisi Long Hao Chen. Ekspresinya lembut saat dia berkata, Hao Chen, jika kamu setidaknya berusia 20 tahun, kakak perempuan ini tidak akan ragu dan pasti akan merebutmu. Bahkan jika saya salah sinar, itu tetap bukan pilihan yang buruk. Sayang sekali jarak antara usia kita terlalu lebar, dan aku hanya bisa menjadi kakak perempuanmu. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa hari itu ketika dua kali, Anda menyelamatkan hidup saya.
Khususnya yang kedua, karena aku sudah menangkap aroma Grim Reaper, kaulah yang menarikku dari ambang kematian. Jika Anda tidak memberi kesempatan kepada kakak perempuan untuk membalas Anda, maka hati kakak perempuan tidak akan pernah damai. Kakak Lin, aku, Long Hao Chen masih ingin menolak tawarannya, tapi Lin Jialu sudah mengangkat tangannya untuk menekan mulutnya, jangan katakan apa-apa lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa nyawa kakak tidak sebanding dengan 10.000 koin emas? Saya sudah berkonsultasi dengan kakak Sin Er Anda, dan dia juga setuju. Jika kamu tidak mau menerimanya, maka di masa depan, jangan pernah berpikir untuk memanggilku kakak. Sejak hari ketika mereka menyelesaikan misi pelatihan mereka, hampir setiap malam, Lin Jialu dibangunkan oleh mimpi buruk. Dia tidak akan pernah bisa melupakan momen ketika anggota klan Tanggul menekan sebilah pedang es tajam ke tenggorokannya. Anugerah penyelamatannya adalah Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen tidak ada di sana, dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Dia adalah orang yang tahu rasa syukur. Beberapa hari terakhir ini, hubungannya dengan Li Xin juga menjadi jauh lebih baik. Awalnya, tidak ada sedikit pun tanda apapun yang menghalangi mereka untuk menyanyikan lagu yang sama. Setelah membuka tentang kejadian masa lalu mereka kembali menjadi teman lama. Dia memiliki ide untuk pergi ke rumah lelang kota Aimei untuk membeli sesuatu untuk Long Hao Chen beberapa hari yang lalu. Itu adalah rumah lelang besar, dan jumlah barang tidak kurang. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menganggukkan kepalanya, berkata, "Kakak, terima kasih." Sangat senang, Lin Jialu menggosok kepalanya, berkata, "Ini adalah adik laki-laki kakak yang baik." Li Xin berkata dengan sedikit cemburu, "HMPH, aku akan mendapatkan banyak uang di masa depan juga." Ketiga kalinya, terjual. Bola batu misterius ini diberikan kepada pelanggan terkemuka di gerai nomor 6. Dari luar, suara Xing Xuan melayang. Dengan tidak ada yang mengajukan tawaran tiba-tiba, akhirnya dijual seharga 10.000 koin emas. Lin Xin berkata dengan murung, "Saudara Long, teruslah mencari. Jika ada yang menarik perhatian Anda, beritahu saya. Saya akan memberikannya kepada Anda selama Anda menyetujui permintaan saya." Long Hao Chen tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak punya apapun yang kuinginkan. Namun, saya akan tetap mempertimbangkan proposal Anda. Tapi ingat, kita harus memasuki bab final dari Demon Han Selection untuk membuatnya mungkin, bukan?" Pada titik ini, Hao Yu akhirnya tenang. Namun, rasa haus di matanya tidak berkurang, malah meningkat. Bersandar di kaki Long Hao Chen, Little Light dan Little Flame menggosok kakinya tanpa henti. Lin Xin duduk di sana seolah memikirkan sesuatu. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Pintu terbuka, dan wanita muda Xiao Nuo masuk, mendorong kereta emas yang sebelumnya ada di platform pelelangan. Di atasnya tergeletak bola batu misterius. Melihat bola batu itu, Hao Yu hampir langsung melemparkan dirinya ke sana. Hanya ketika Long Hao Chen melihatnya, dia menunjukkan pengekangan, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Sejak mereka meninggalkan Gunung Suci Ksatria, itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihatnya begitu bersemangat. Bagi Long Hao Chen, 10.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Uang yang diambil Lin Jialu adalah bantuan yang akan selalu dia ingat, dan yang pasti akan dia bayarkan kembali padanya di masa depan. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan begitu ingin membeli bola batu itu. Uang seseorang bukanlah sesuatu yang harus disia-siakan hanya karena dorongan mahal mendadak dari teman binatang ajaib. Tapi Long Hao Chen berbeda, Hao Yu sangat disayanginya. Mereka berbagi kontrak darah, dan darah yang lain mengalir di masing-masing tubuh mereka. Long Hao Chen hampir menganggapnya sebagai adik laki-lakinya sendiri. Melihat Hao Yu begitu bersemangat, dia memutuskan untuk mempercaya intuisi adik kecil ini, dan telah memutuskan untuk membeli bola batu itu. Dia juga sangat yakin bahwa dia pasti bisa mendapatkan 10.000 koin emas ini di masa depan. Lin Jialu maju dan mengeluarkan kartu ajaibnya sendiri untuk membayar penuh. Setelah Xiao Nuo mendorong gerobak masuk, dia awalnya ingin bercakap-cakap dengan Lin Xin. Namun, setelah melihatnya duduk dan merenung dalam-dalam, dia benar-benar bingung. Xiao Nuo belum pernah melihat Tuan Lin tanpa senyum di wajahnya. Long Hao Chen tidak secara langsung menyerahkan bola batu itu ke Hao Yu. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di cincinnya, lupakan aku jangan. Lin Xin adalah orang luar.
Terlepas dari apakah bola batu ini adalah item khusus atau bukan, rumah lelang ini jelas bukan tempat yang cocok untuk memajangnya.